3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Sekarang kita sudah sampai di chapter 29. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah berdonasi di Super Thanks dan Saweria. Berkat kalian, channel ini mampu untuk membayar editor. Pertama-tama ada Miao Mao. Katanya, lanjut terus Min. Siap Miao Mao, bakal lanjut terus. Berikutnya ada Lazaro. Katanya, gabut. Udah, sering-sering aja gabut ya. Hehehe, thank you Lazaro. Berikutnya lagi ada Anak Baik. Katanya, semangat Min, jangan lupa jaga kesehatan ya Min. Sorry Min, kalau cuma 2000, nggak apa-apa Anak Baik. 1000 aja diterima kok di sini. Thank you ya Anak Baik. Berikutnya lagi ada Edi Karamel. Katanya, salam dari Kalsel Bang. Salam juga dari Bekasi. Berikutnya lagi ada saya. Katanya, yo bang, yo. Thank you saya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat di tengah pesta Sukyue dengan fansnya, Rasdeva datang, memenuhi janji pertarungan mereka. Salah seorang dari Rasdeva berkata, kalian para semut rendahan masih bisa-bisanya bersenang-senang saat kematian kalian sudah menunggu. Hai kalian para manusia, dengarkan ini. Sukyue akan memimpin kalian menuju kematian. Hari ini, kalian akan merasakan kekuatan dari kami. Kalian semua itu pantas mati. Orang-orang di situ mulai agak panik. Itu malaikat. Para malaikat sudah datang. Meskipun barusan sangat meriah, tapi setelah para malaikat itu datang, aku masih merasa sedikit takut. Hei kalian semua, jangan takut. Sukyue ada di sini. Percayakan saja pada dia. Sukyue langsung terbang di tengah kerumunan, layaknya Mesaya yang ingin menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudariku, kalian tenang aja. Aku Sukyue ada di sini. Kalian semua pasti aman. Lalu Sukyue berbicara kepada Rasdeva. Hei manusia burung, udah lama nggak ketemu. Kalian ini ngebet banget ya, sampai mengejarku ke bumi. Sekarang kalian dengarkan baik-baik perkataanku. Jika kalian bisa masuk ke wilayah negara Z kami, melukaiku atau bangsaku setitik aja, aku Sukyue akan makan kotoran di depan kalian semua. Orang-orang yang di sana yang awalnya takut, sekarang menjadi bersemangat. Sukyue benar-benar hebat. Dia benar-benar mendominasi. Bahkan dia berani bersumpah seperti itu. Berbeda halnya bagi kelompok Rasdeva. Mereka sangat marah. Dasar bocah kurang ajar. Kau hanya berada di tahap from sintesis. Berani-beraninya kau bersikap arogan di depan kami. Kita lihat berapa lama kau bisa bersikap arogan. Malaikat itu mulai menyerang. Orang-orang yang tadinya sudah semangat mulai sedikit panik lagi. Awas, malaikat itu menyerang. Kita tidak boleh mundur. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak boleh mempermalukan Sukyue. Sukyue berkata, hah, dasar serangga kecil. Serangan yang dilancarkan oleh Rasdeva mengenai penghalang yang sudah dibuat oleh Sukyue. Dan serangan itu menghilang begitu saja. Rasdeva panik. Apa? Dia mempunyai formasi kuno. Bagaimana caranya? Dari dalam helikopter, Lewan memberikan semangat kepada Rasdeva. Ayo malaikat, bunuh mereka semua. Sukyue berkata kepada fans-fansnya. Semuanya, apa yang kalian lakukan? Udah makan dan minum aja sana. Santai aja. Para semut ini gak bakal bisa menggigit.
Kepercayaan orang-orang itu semakin tinggi kepada Sukiwe. Hahaha, benar, mereka cuma manusia burung. Ngapain kita takut? Kita adalah fraksi ledakan surgawi yang tak terkalahkan. Sukiwe, banzai! Sukiwe, banzai! Rasdeva yang melihat ini mulai mengancam. Sukiwe, meskipun kau bisa melindungi negara Z, masih ada banyak manusia di negara lain. Apa kau tidak takut aku akan membunuh mereka semua? Sukiwe pura-pura kaget. Apa? Orang-orang di negara lain? Hah, memangnya aku peduli? Rasdeva tidak expect bahwa Sukiwe akan mengatakan seperti itu. Di dalam pikirannya, apa? Bagaimana bisa dia mengatakan hal itu? Apa dia sama sekali nggak khawatir manusia di negara lain? Lewan juga bermain dengan pikirannya. Dasar Sukiwe anjing. Ternyata orang-orang dari negara lain nggak bisa mengancamnya sama sekali. Sialan. Para fans tertawa bahagia. Untung aja ya, kita ini berasal dari negara Z. Sufeve juga berkata, Kakak, kau ini ya. Dengan memendam rasa amarahnya, Rasdeva berkata, Sukiwe, kau nggak perlu keluar. Kami bertiga akan mengumpulkan esensi sejati kami di sini. Saat kami mengorbankan hukum terkuat, planet ini akan langsung meledak. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Lewan tampak panik. Tuan Malaikat, jangan lakukan itu. Apa yang harus aku lakukan jika planetku hancur? Berisik kau manusia rendahan. Pria Rasdeva itu menyerang ke arah helikopter. Lewan berteriak, Pilot, cepat lari. Tapi serangan itu lebih cepat daripada gerakan helikopter. Tidak! Helikopter itu pun meledak dan Lewan mati dengan mengenaskan. Sukiwe berkata, konyol banget. Si Lewan malah mati di tangan malaikat yang dia panggil. Para fans yang ada di situ memperingati Sukiwe. Sukiwe, kau jangan keluar. Mereka hanya ingin menipumu. Kau jangan sampai tertipu. Sukiwe berkata, sialan kalian. Apa kalian meremehkanku? Apa kalian gak bisa sedikit aja percaya padaku? Sukiwe langsung keluar dari penghalang. Hei manusia burung, ayo kita bertarung. Rasdeva merasa di atas angin. Hahaha, akhirnya dia tertipu. Terimalah pukulanku. Tapi sebelum dia melancarkan pukulannya, Sukiwe sudah berhasil memukul dia duluan. Dia pun kaget. Kekuatan apa ini? Apa ini benar-benar tahap fotosintesis? Pria itu memutahkan darah. Dalam hatinya, dasar sialan. Dia benar-benar mempermainkan kami. Dia mencoba membalas. Dasar bocah, matilah kau. Nggak peduli seberapa kuat kau. Kau hanya berada di tahap fotosintesis. Akan kutunjukkan padamu jarak antara puncak tahap Mahayana dengan fotosintesis. Setelah dia berhasil menghempaskan Sukiwe, dia ingin menyerang Sukiwe kembali. Tapi saat Sukiwe sudah ada di depan mata, Sukiwe menghilang dan muncul di belakang pria itu. Sukiwe berkata, hahaha, manusia burung, apakah menyenangkan menghajar udara kosong? Dengan panik pria itu menyerang ke belakang. Tapi lagi-lagi Sukiwe menghilang. Apa? Dia menghilang lagi. Setelah itu, Sukiwe langsung menusuknya dari belakang menggunakan pedang pembunuh dewa. Satu orang dari Rasdeva telah tumbang. Dua orang lainnya mulai panik. Kakak, ayo kita cepat bantu dia. Dasar manusia tercela, matilah kau. Pria itu menyerang Sukiwe. Dengan cepat, Sukiwe menghindari serangan itu. Haha, 3 tahap puncak Mahayana malah mengeroyok seorang tahap fotosintesis. Benar-benar memalukan. Perempuan dari Rasdeva langsung menolong kakaknya. Kakak, kok baik-baik aja kan? Kalau gue jadi kakaknya sih gue jawab, baik-baik jidat lo. Udah tahu gue ditusuk. Memangnya ada hal baik dari tusuk? Ya mungkin kalau ditusuk hal lain sih beda cerita ya. Para fans makin bersorak gembira. Haha, saudara Sukiwe memang tidak terkalahkan. Manusia burung itu bakal dikalahkan dengan mudah. Fraksi ledakan surgawi, banzai! Berbeda hal di sisi Sufeve. Dia tampak khawatir dengan keselamatan dari kakaknya. Pria dari Rasdeva itu berkata lagi, bocah, jangan berpikir kau bisa menang dariku. Kau itu cuma tahap fotosintesis. Sukiwe menjawab, haha, dasar manusia burung kecil. Yaudah, kemarilah, biar kau mati di tanganku. Sukiwe telah mempersiapkan tekniknya, yaitu Buddha Fire Lotus. Serangan itu tidak melukai sama sekali pria ini, tapi menghalangi pandangannya. Serangga kecil, kau tidak bisa melukaiku dengan serangan sepele seperti ini. Tapi saat pandangannya sudah tidak terhalang oleh api, tiba-tiba ada serangan yang muncul di depannya. Itu adalah teknik bulan putih, segel petir langit. Segel ini langsung menghantam pria itu. Si perempuan tampak marah. Dasar manusia tercela, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Perempuan ini langsung menyerang Sukiwe. Tapi Sukiwe menghindarinya dengan mudah. Dan Sukiwe langsung mencekik leher wanita ini. Maaf saja ya,
kau itu terlalu lemah. Wanita itu berkata, Kau jelas-jelas hanya berada di tahap sintesis. Kenapa kami bertiga nggak bisa menghentikanmu meskipun kami sudah bersama-sama? Sukue menjawab, sintesis. Kau itu salah sangka. Aku masih punya sistem. Tapi kalau menurut gue sih itu bukan karena sistem. Ya karena Sukue-nya itu main karakter. Kalau dia mati, habis dong komiknya. Terus nanti di kolom komentar nggak ada lagi tuh yang teriak, Min kapan update-nya? Min bikin durasinya 1 harian. Min, I love you full. Lalu Sukue menggampar wanita ini. Setelahnya, Sukue mengeluarkan teknik bulan putih, yaitu segel Buddha. Ala-ala Buddha culeng menghukum Sun Gokong, mereka bertiga tampak panik. Sukue berkata, matilah kalian. Pria itu tampak pasrah. Tanpa diduga, setelah kita tidur selama bertahun-tahun, kita akhirnya menemui ketidaknormalan seperti ini. Mereka bertiga pun akhirnya mati di tangan Sukue. Dengan kematian 3 orang ini, Sukue mendapatkan banyak poin XP. Kini, Sukue berada di tahap puncak synthesis. Sukue tampak senang. Akhirnya, sebentar lagi aku akan mencapai tahap Mahayana. Dan setelah itu, aku akan menjadi immortal. Para fans semakin terkagum-kagum terhadap Sukue. Sukue berkata, semuanya, aku ingin minta maaf pada kalian. Para fans jadi bingung. Kenapa? Mungkinkah kau kalah? Aku nggak sengaja membunuh mereka semua dalam 1 detik. Aku sebenarnya ingin tampil lebih lama lagi agar semua orang lebih senang. Meskipun para fans merasa diprank, tapi mereka sangat bahagia. Sukue banzai! Dalam hati Sukue, segel Buddha ini memang sangat kuat. Aku bahkan nggak menduga itu bisa membunuh 3 tahap puncak Mahayana dalam sekejap. Lalu para fans berteriak, Saudara Sukue, lihat itu! Helikopter itu mau kabur! Mereka pasti bajingan dari keluarga Rothschild. Dengan cepat Sukue meledakkan helikopter-helikopter itu. Pertarungan dengan ras Deva diakhiri dengan suasana yang ramai. Penampilan heroik Sukue menggemparkan dunia. Sekarang tidak ada lagi yang berani melanggar kata-katanya. Dan pengaruh dari negara Z menjadi semakin kuat. Serangkaian kejahatan keluarga Rothschild terungkap dan markas mereka yang tersebar di berbagai negara dihancurkan. Keluarga super ini yang telah lama menguasai dunia selama ratusan tahun akhirnya hancur. Dan obat yang dibuat VV mendunia di bawah promosi Sukue. Beberapa hari kemudian, Chiang Hongyan telah berhasil menyatukan alat immortalnya. Sukue menyambut keberhasilan dari Chiang Hongyan. Gadis kecil, Chiang Hongyan menjawab. Pria kecil, aku berhasil memurnikan alat immortalku. Selamat gadis kecil. Aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Wajah Chiang Hongyan berubah menjadi serius. Sepertinya terjadi pertempuran ya saat aku sedang berkultivasi. Apakah bumi juga memiliki kultivator? Sukue menjelaskan. Mereka adalah prajurit ras Deva yang mengejar kita. Tapi aku sudah membereskannya. Kau nggak perlu khawatir. Syukurlah. Ayo kita pergi. Kita akan segera pulang dan aku akan memberikanmu makanan yang lezat malam ini. Malam hari di rumah Sukue. Sukue sedang beristirahat di kasurnya. Hari-hari ini benar-benar santai. Sayang sekali. Aku nggak bisa menipu pacarku agar dia mau tidur denganku pada malam ini. Ngomong-ngomong, aku udah mematikan notifikasi cukup lama. Jadi aku nggak tahu udah berapa banyak poin yang telah aku dapatkan. Setelah Sukue mengecek, dia tampak kaget. Astaga, lebih dari 5 juta. Banyak banget. Tapi tunggu. Kalau dipikir-pikir, ada miliaran orang di dunia ini. Aku sudah berakting saat live streaming beberapa hari yang lalu. Seharusnya aku bisa mendapatkan lebih daripada ini. Sistem mengatakan, jika orang yang sama bertindak secara terus-menerus, Sukue tidak akan mendapatkan poin berulang kali. Setelah pengujian, manusia di bumi sudah tidak bisa lagi memberikan poin kepada Sukue. Itu berarti ini adalah saatnya bagiku untuk mengakhiri perjalananku di bumi ini. Sistem, coba tampilkan peta bumi. Periksalah apakah ada arai lain yang memberikan warisan. Sistem memberitahukan masih ada sekitar 8 warisan arai di dunia ini. Yang terdekat berada di Gunung Kunlun, di negara Z. Masih lumayan banyak juga ternyata. Kalau begitu, aku akan mengambil mereka terlebih dahulu sebelum meninggalkan bumi. By the way, sejak datang ke bumi, aku nggak pernah melihat Ergozi. Lebih baik besok aku akan mengirimkan perintah DPO agar seluruh dunia memburunya. Di tempat lain, Ergozi sudah membuat kelompoknya. Kelompoknya semuanya berisi anjing-anjing. Mereka berkeliaran ke sana kemari sambil melonglong di mana-mana. Orang-orang tampak resah dengan kehadiran mereka. Anjing-anjing itu sudah berkeliaran selama beberapa hari. Ini sangat mengerikan. Kenapa tidak ada orang yang memanggil polisi agar menangkap mereka? Ergozi berkata, dasar manusia bodoh. Mereka pikir dewa ini adalah seekor anjing. Berhati-hatilah kalian.
karena dewa ini bisa menggigitmu sampai mati. Sebuah layar besar yang ada di publik sedang mengumumkan berita besar. Berita itu mengatakan bahwa Sukyue sedang mencari seekor anjing dan hadiahnya sangat besar. Jika mereka bisa menemukannya, mereka akan menjadi kaya raya. Ergozi jadi penasaran. Kalian semua, aku akan memeriksa berita ini. Hari ini, kalian bubarlah, pulanglah ke tempat masing-masing. Ergozi mendekat ke layar, dan dia melihat Sukyue. Di situ Sukyue berkata, baru-baru ini, aku kehilangan seekor husky putih yang menggunakan jubah merah dengan tampang bodoh. Ciri-cirinya, dia itu suka makan dimanapun, lalu pergi begitu aja. Dia itu sangat tidak tahu malu. Siapapun yang memberikan petunjuk dan berhasil menangkapnya akan mendapatkan 1 juta renminbi yang dapat ditukar dengan mata uang di negara manapun. Semua orang yang ada di situ langsung menengok ke belakang. Anjing husky putih mengenakan jubah merah dengan tampang bodoh dan suka makan di mana-mana. Bukankah anjing itu ada di sini? Cepat tangkap dia. Kita pasti bisa mendapatkan uang 1 juta. Semua orang yang ada di situ memburu Ergozi. Seorang berteriak, cepat kalian hubungi pemiliknya. Untuk orang yang tersisa, kita akan menunda agar anjing itu nggak kabur. Setelahnya, kita akan membagi hadiahnya secara merata. Seseorang menelpon Sukyue. Halo, apakah kau pemilik anjing itu? Kami telah menemukannya. Kami berada di negara R. Sekarang, kami tidak bisa mengendalikannya. Hah? Apa maksudmu? Mantra. Ternyata Sukyue mengucapkan mantranya, dan kalung itu langsung mencekik Ergozi. Ergozi terdiam oleh mantra Sukyue yang jaraknya ribuan mil. Dia pun diikat di pesawat oleh semua orang dan dikirim kembali kepada Sukyue. Seminggu pun berlalu. Sekarang mereka ada di pegunungan Kunlun. Ergozi ngoceh-ngoceh. Bocah, kenapa kau menangkapku? Aku sudah bahagia di negara R. Sufefe berkata, kakak, anjing ini bisa bicara. Lucu banget. Ergozi marah. Heh, siapa yang kau bilang anjing? Sukyue menimpali. Anjing bodoh. Kita sudah mengumpulkan warisan dunia hari ini. Semuanya adalah artefak magis yang gak guna. Tempat terakhir adalah Gunung Kunlun ini. Setelah mendapatkan warisan terakhir, kita akan meninggalkan bumi. Chiang Hongyan berkata, pria kecil, aku merasakan aura spiritual di depan sana. Mungkin ada senjata magis yang berbeda di sini. Ya udah, ayo kita masuk ke gunung itu. Saljunya sangat tebal sekali. Feve, kau jangan melihat ke bawah. Kau harus tetap mengikuti kami. Jangan sampai tertinggal. Tiba-tiba, semua orang menghilang. Tersisa Sukyue sendiri. Ergozi, garis kecil, Sufefe, kalian di mana? Kemana perginya semua orang? Tiba-tiba ada suara dari belakang. Kakak, kemarilah. Kak, aku membuatkan sayap ayam panggang kesukaanmu nih. Cepat kemari. Sukyue menjawab. Wah, di saat dingin-dingin gini, ada ayam sayap panggang yang manis dan hangat. Mantep banget. Ada lagi suara terdengar. Pria kecil, bukannya waktu itu kau ingin mendandaniku? Sekarang kau lihatlah, bagaimana menurutmu seragam JK-ku? Gadis kecil? Atau kau lebih suka seragam suster? Pramugari juga bisa. Pria kecil, yang mana yang kau suka? Sukyue terbuai dengan adegan-adegan ini. Tapi Sukyue akhirnya sadar, sepertinya ada yang aneh. Sukyue langsung mengaktifkan skillnya, yaitu mata api. Dan dia akhirnya tersadar, sayap ayam panggang yang dimakannya, itu adalah batu. Saat dia melihat ke arah Hongyan, ternyata itu adalah batang pohon. Sialan, ini benar-benar ilusi. Siapa yang berani mempermainkanku seperti ini? Sukyue langsung menggunakan skill penghancur ilusinya. Dan ilusi itu pun menghilang, berganti menjadi salju putih yang ada di mana-mana. Ternyata sejak awal, badai salju itu juga adalah ilusi. Aku benar-benar gak menyadarinya. Sukyue menengok ke belakang. Garis kecil, kau baik-baik aja kan? Chiang Hongyan berkata. Setelah aku memurnikan alat immortalku, aku jadi bisa menahan ilusi. Jadi, Feve dan aku gak terkena ilusi. Feve mulai meledek. Kakak, aku mendengar sesuatu loh. Seperti kau mengatakan seragam JK, gadis kecil. Sukyue tampak malu. Udah. Gak usah dilanjutin lagi omong kosong itu. Chiang Hongyan tampak bingung dengan pembicaraan mereka. Dia tidak mengerti apa maksud dari seragam JK. Sukyue bertanya lagi, di mana Ergozi? Saat mereka mengarahkan pandangannya, mereka melihat Ergozi sedang memakan batu sambil berkata, aduh, paha besar ini sangat wangi sekali. Dia memakan sedikit demi sedikit batu itu. Lezatnya. Sufefe berkata, kakak, haruskah aku memujinya atau mengasihani dia? Mulutnya itu kuat banget. Sukyue berkata, aku pikir dia saat ini sedang bahagia. Sebaiknya kita tidak usah membangunkan dia. Chiang Hongyan berkata sambil tertawa. Pria kecil, kau jahat banget. Makan batu seperti itu, pasti perutnya bakal sakit. Biar aku aja yang membangunkan dia. Saat Ergozi tersadar, dia berteriak-teriak. Di mana paha besarku? Sukyue berkata, kan udah aku bilang,
Kita nggak perlu bangunin dia. Tiba-tiba, sesosok monster muncul. Siapa yang menghancurkan ilusi Kunlunku? Sukue berkata. Ada gelombang energi sejati datang. Itu pasti seorang kultivator. Saat monster itu sudah dekat, dia berkata lagi. Kalian ini sudah masuk dalam wilayahku tanpa izin. Kalau kalian tidak ingin mati, cepat pergilah dari sini. Feve yang melihat monster ini kaget. Astaga, ternyata ada ular sebesar ini di bumi. Dan dia juga bisa berbahasa manusia. Sukue menjelaskan. Itu mungkin peliharaan yang ditinggalkan kultivator di zaman kuno. Itu sekitar lapisan ketiga atau keempat tahap Mahayana. Monster ini tampak marah. Manusia, berani-beraninya kau mengkritikku. Akan kutunjukkan seberapa hebat aku. Kepala yang awalnya 1, sekarang menjadi 8. Sukue meledek. Wow, kepalanya ada 8. Feve tampak agak takut. Monster macam apa ini? Chiang Hongyan coba menjelaskan. Tenang aja Feve, monster itu tidak akan bisa menyakiti kita. Lalu ular ini mulai menyerang Sukue. Dengan cepat, ular itu dipukul oleh Sukue. Ular ini menjadi semakin kesal. Dia mengeluarkan serangannya lagi. Tapi dengan mudahnya, Sukue menahan serangan itu. Lalu memukul kembali kepalanya. Dalam hati ular ini, orang ini sangat kuat. Aku sudah menyerangnya dengan semua kekuatanku. Itu sama sekali nggak bisa melukainya. Bahkan rambutnya pun masih utuh. Segera ular itu menyerah. Kakak, kasihanilah aku. Aku hanya ular kecil yang gak berpengetahuan. Aku udah salah barusan. Tolong ampuni aku. Apa? Kau gak mau bertarung lagi? Iya, ampuni aku. Aku hanya diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Kemampuanku gak sebaik Tuan. Tolong ampuni aku. Sukue bertanya. Memangnya siapa yang mengatur ilusi ini? Ular itu berkata. Tuan Immortal, tempat ini adalah bekas situs sekte Kunlun. Dan ilusi ini diatur oleh Master Kunlun. Ilusi ini bukan untuk membunuh orang, tapi untuk mencegah manusia biasa yang tidak sengaja masuk ke sekte ini. Apa? Sekte Kunlun? Memangnya ada kultivator di bumi ini? Ular itu menjelaskan. Tuan Immortal, kau salah paham. Sekte Kunlun sudah jatuh ribuan tahun yang lalu, dan sudah tidak ada generasi berikutnya. Feve berkata, Sekte Kunlun sudah tidak memiliki pewaris. Untuk apa kau masih menjaga tempat ini? Ular itu berkata, aku adalah Hydra. Dunia pernah menyebutku naga gila berkepala 9. Tapi satu kepalaku telah dipotong oleh Master Kunlun. Lalu dia menghukumku di sekte Kunlun untuk merawat bekas situs Kunlun untuknya. Aku disuruh menjaga tempat ini selama 5 juta tahun. Dan sekarang baru ribuan tahun berlalu. Hari-hari terasa sangat sulit di sini. Tiba-tiba seorang wanita keluar. Ular sialan, berani-beraninya kau. Aku memerintahkanmu untuk merawat situs bekas sekte Kunlun. Tapi kau malah mulai mengobrol dengan penyusup. Tampaknya 5 juta tahun belum cukup bagimu. Sekarang, aku akan mengubahnya menjadi 2 kali lipat. Ular itu tampak panik. Master Kunlun, kau salah paham. Mereka ini terlalu kuat. Aku gak bisa menghentikan mereka, bahkan jika menghancurkan kepalaku. Chiang Hongyan berkata, Master Kunlun, bukankah sekte Kunlun sudah jatuh? Sukue menambahkan, memangnya rahasia apa yang dimiliki sekte Kunlun ini? Nona, cepat beritahu kami. Wanita itu berkata, setelah bertahun-tahun, aku tidak menduga bahwa akan ada anak muda dengan tingkat kultivasi yang tinggi di dunia ini. Kau dari sekte mana anak muda? Nona, kau jawab dulu pertanyaanku. Wanita ini membalas. Hah, bocah sombong. Memangnya apa yang ingin kau lakukan di sekte Kunlunku? Sukue langsung bergerak untuk menyerang wanita ini. Kau gak mau bilang? Kalau begitu, aku akan menghajarmu. Tapi serangan Sukue tidak berhasil. Wanita itu menghilang dan dia mulai meledek. Hahaha, kau ingin menghajarku? Kita lihat, apakah kau bahkan bisa menyentuh rambutku? Wanita ini mengeluarkan teknik ilusi lagi. Apa? Sebuah ilusi lagi? Wanita itu berkata, haha, meskipun kau memiliki basis kultivasi yang kuat, tapi itu hanyalah kekuatan kasar. Sekte Kunlunku itu bagus dalam serangan ilusi. Jika aku mau, aku bisa menjebakmu di dalam ilusi selama ratusan tahun, atau bahkan sampai kau mati. Sekarang, bagaimana kau bisa keluar? Feve melihat Sukue. Kakak Hongyan, kenapa kakakku gak bergerak? Hongyan menjelaskan. Sekarang, Master Kunlun sedang menyerangnya melalui ilusi. Dan mereka bertarung di dalam ilusi. Tapi kau jangan khawatir. Dengan basis kultivasi kakakmu itu, Master Kunlun tidak akan bisa melawannya. Kembali lagi ke dalam ilusi. Anak muda, beritahukan aku apa yang kau tahu. Mungkin aku bisa melepasmu. Sukue langsung menengok ke arah wanita ini. Dan dia langsung mengeluarkan mata apinya. Wanita itu pun akhirnya tidak sadarkan diri. Lalu Sukue mengikat wanita ini. Haha, sekarang ayo kita lihat kemana kau bisa pergi. Su Feve bertanya kepada Hongyan. Kak Hongyan, memangnya seberapa kuat orang ini? Hongyan menjelaskan.
rohnya nggak sempurna dan kekuatannya tidak kuat kecuali di dalam ilusi. Tidak berapa lama, akhirnya wanita itu terbangun. Sukue berkata lagi, Master Kunlun, sepertinya kau ini nggak terlalu kuat. Bukankah kau bilang tadi, kau itu terkenal karena ilusimu? Dan sekarang kau malah terpukul oleh ilusiku. Wanita itu berkata, setelah beberapa tahun, akhirnya muncul kultivator sepertimu di dunia ini. Tampaknya penantianku ini berhasil. Meskipun aku kalah, aku merasa nyaman sekarang. Jiang Hongyan bertanya, kata ular besar itu Sekte Kunlun sudah jatuh ribuan tahun yang lalu. Dan kau adalah master dari Sekte Kunlun. Kenapa kau masih ada di sini? Wanita itu berkata, meskipun aku Master Kunlun, tapi itu nggak sepenuhnya. Ribuan tahun yang lalu, aura di bumi tiba-tiba mulai mengering. Setiap satu generasi, kultivasi murid tidak sebaik generasi sebelumnya. Jika kau ingin terus berkembang, kami harus bersatu. Dan pada akhirnya, aku menemukan sebuah cara. Aku membuka jalan ke dunia immortal, memimpin semua murid dari sekte dan meninggalkan bumi. Sekte lain yang mempelajari ini mulai mengikuti. Dalam beberapa tahun, seluruh planet ini tidak lagi memiliki satupun sekte. Semuanya memilih untuk pergi. Su Feifei berkata, gak heran. Aku gak pernah melihat kultivator di zaman modern ini. Jiang Hongyan berkata, sayang sekali ya. Aku sudah lama berpergian dengan pria kecil. Jika aura bumi tidak menurun, kekuatan mereka pasti tidak bisa diremehkan. Master Sekte Kunlun berkata lagi, setelah mengirim sekte, aku atau Master Kunlun yang asli terbelah menjadi sinar jiwa. Ini digunakan untuk merawat bekas situs sekte. Aku dipenjara oleh sihir dan tidak pernah bisa pergi kemanapun. Si ular berkata, tuanmu itu sangat membosankan. Sektenya itu udah gak ada. Untuk apa lagi dijaga? Bukan hanya menahanku, dia bahkan meninggalkan klonnya sendiri di sini. Dasar wanita sialan. Sukue berkata, memang sangat disayangkan, sekte yang sudah berjuang sampai ketinggian, mereka akhirnya harus berakhir. Sukue langsung menginjakkan kakinya ke tanah. Sebuah formasi muncul. Dia berkata lagi, sekarang semua mantra pengekang yang ada di sini sudah aku singkirkan. Baik klon ataupun ular, kalian bisa pergi sekarang. Tapi ingat, jangan membuat masalah di bumi. Atau aku sendiri yang akan mengurus kalian. Ular ini tampak gembira. Aku bebas. Terima kasih Tuan Immortal. Aku gak perlu lagi menunggu sampai jutaan tahun untuk bebas. Kau memang sangat baik. Sukue berkata lagi, ayo pergi. Kita lihat harta karun apa yang tersisa di sini. Klon itu berkata, Dermawan, tolong tunggu dulu. Aku ini adalah esensi sejati yang disediakan oleh ilusi Kunlun. Sekarang ilusinya sudah hancur. Meskipun aku bebas, aku tidak bisa tinggal lama di dunia ini. Paling lama 1 bulan. Aku akan kehabisan esensi sejati dan jiwaku pun juga akan menghilang. Sukue merespon, hah? Jadi aku melakukan sesuatu yang buruk dengan niat yang baik? Aduh. Klon itu berkata, tapi tetap aja aku bersyukur banget karena Tuan Dermawan membebaskanku. Hanya saja, nona kultivator yang ada di sana, alat immortalmu bisa menahan jiwaku. Itu bahkan bisa membantuku untuk membentuk ulang tubuhku dan menyingkirkan belenggu tubuh asliku. Aku ingin tahu, apakah aku boleh masuk ke sana? Jiang Hongyan menjawab, senjata immortalku. Apa kau tahu asal-usulnya? Klon itu berkata lagi, saat kau menggunakan senjata immortal untuk menahan ilusiku, aku bisa merasakannya. Itu adalah giok kupu-kupu keberuntungan yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Dan hanya orang-orang yang beruntung yang bisa memilikinya. Aku bisa membuka jiwaku dan membiarkan Tuan Dermawan menanamkan benih di jiwaku. Jika aku berani macam-macam, Tuan Dermawan hanya perlu memikirkannya dan aku akan lenyap begitu saja. Sukue bertanya kepada Jiang Hongyan, garis kecil, bagaimana menurutmu? Jiang Hongyan menjawab, aku mengizinkannya kok untuk membentuk ulang tubuhnya di dalam giok kupu-kupu ini. Kita sudah membantunya kali ini, dan mungkin dia bisa membantu kita di masa depan. Lalu klon itu memasuki alat immortal dari Jiang Hongyan. Dia berkata, terima kasih untuk semuanya, karena 2 dermawan mau memenuhi permintaan terakhirku. Sekarang jiwanya sudah tertidur di dalam giok. Tersisa hanya tinggal ular. Sukue bertanya, ular besar, kenapa kau masih belum pergi? Ular itu berkata, Tuan Immortal, apakah dunia luar benar-benar tidak memiliki aura? Iya, nggak ada lagi yang tersisa di luar. Ular itu melanjutkan, apakah selanjutnya Tuan Immortal akan pergi ke dunia lain? Ya memang itulah rencanaku. Energi spiritual yang ada di bumi udah habis. Dan itu sudah tidak cocok lagi untuk ditinggali oleh kultivator. Apa kau mau ikut? Dalam hati ular ini, tidak ada lagi aura di dunia ini. Jika aku berkeliling dunia, aku hanya menyia-nyiakan hidupku. Bahkan Master Kunlun pergi dengan mereka. Kalau begitu, ular itu berkata, kalau begitu aku ingin mengikuti Tuan Immortal dan meminta agar Tuan Immortal menanamkan benih jiwa juga. Sukue langsung menanamkan benih jiwa ke dalam ular ini. Ular itu berkata, mulai sekarang aku akan melayani Tuan Immortal. Aku tidak akan pernah melawan perintahmu. Sukue menjawab, ular besar, tubuhmu itu terlalu besar. Itu membuatku tidak nyaman membawamu kemana-mana. Kau ubahlah tubuhmu. Ular itu berkata,
Itu aku nggak pernah berlatih teknik perubahan. Sukue menjawab, oke kalau begitu, aku bisa menukarkan tubuh baru untukmu. Kau bisa menuangkan jiwamu ke dalam tubuh baru itu. Sufeve juga berkata, kakak, seekor anjing seperti Ergozi pasti akan mudah untuk dibawa-bawa. Oke kalau begitu, sistem, tolong tukarkan sebuah tubuh tanpa jiwa. Lalu sistem memberikan seekor anjing. Anjing ini pun dinamai dengan nama Tairitian. Sukue langsung menyuruh ular itu untuk memasuki tubuh ini. Ular ini berkata, kecil sekali, tapi kelihatannya dia cukup lucu. Ergozi dengan bangganya tertawa. Hahaha, ternyata seekor anjing. Dewa ini masih lebih mulia daripada itu. Aku ini seekor serigala bangsawan. Hahaha. Sufeve berkata, bukankah kau juga seekor anjing? Akhirnya ular itu masuk ke dalam tubuh dari anjing ini. Tuan Immortal, aku di sini. Tubuh ini sangat kecil dan ringan, sangat nyaman untuk digunakan. Dengan Sukue mendapatkan peliharaan baru, chapter 29 pun berakhir. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.